Hai guys, kembali lagi di channel ini. Pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Zodiac Killer membuat Robert merasa penasaran. Pembunuhan tersebut berlangsung selama tahun 1960-an hingga 1970-an. Pada setiap aksi pembunuhannya, Zodiac Killer selalu memberikan petunjuk misterius berupa kode-kode yang ditulis di kertas tentang aksi pembunuhan selanjutnya. Robert pun berusaha memecahkan teka-teki yang ditinggalkan oleh sang pembunuh bersama dengan seorang reporter bernama Paul Avery. Bagaimana perjalanan dalam mengungkap pembunuhan tersebut? Inilah alur cerita film Zodiac. Juli 1969, seorang wanita cantik bernama Darlene terlihat menjemput berondong manis, Mike, untuk mengajaknya berkencan. Mereka berhenti di sebuah lokasi yang sepi untuk melakukan ritual gitu kali ya. Namun, alih-alih mendapatkan ketenangan, mereka malah didatangi oleh pria misterius. Pria asing itu menembakkan peluru ke arah mobil Darlene dan Mike berkali-kali, hingga membuat Darlene tewas dan Mike terluka parah. Sebulan setelah tragedi pembunuhan tadi, Zodiac mengirimkan surat pada beberapa surat kabar, termasuk Francisco Chronicle. Surat itu termasuk kode rahasia yang ditulis dalam bentuk matrix chippers. Fenomena pengiriman surat misterius ini mengenalkan kita pada seorang wartawan ternama yang dikenal sebagai wartawan kriminal handal. Ia adalah Paul Avery. Kemampuannya dalam menginvestigasi tindak kriminal membuat Paul Avery ditugaskan menulis dan mengikuti perkembangan kasus Zodiac. Robert Graysmith sebenarnya terlihat sangat antusias dengan pemecahan kode rahasia tersebut. Namun posisinya sebagai kartunis ternyata menyebabkan pihak kantor menganggapnya kurang capable. Analisis dan pendapat Robert bahkan seringkali diabaikan. Meskipun begitu, Robert terus menunjukkan ketekunan dan kecerdasannya dalam memecahkan teka-teki tersebut. Itu membuat Paul Avery tertarik untuk bekerja sama dengannya. Pihak kepolisian menugaskan seorang detektif bernama Dave Toschi untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai tersebut. 27 September 1969. Korban kali ini adalah sepasang kekasih yang sedang bercengkrama di tepi danau. Mereka sedang asik menjalin kasih saat Zodiac tiba-tiba datang menghampiri mereka. Tanpa basa-basi, Zodiac pun menyerang mereka hingga keduanya tidak bisa diselamatkan. Robert yang masih terus menyelidiki kasus pembunuhan Zodiac akhirnya menemukan titik terang. Dia menemukan bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh Zodiac terinspirasi dari sebuah film berjudul The Most Dangerous Game. 2 minggu kemudian, terjadi pembunuhan di San Francisco yang mana korbannya merupakan seorang supir taksi. Seperti biasa, Zodiac mengklaim bahwa dirinya lah yang ada di balik aksi pembunuhan tersebut. Toschi yang menyelidiki kasus ini berhasil menemukan sarung tangan hitam berlumuran darah di dalam taksi. 22 Maret 1970. Seorang wanita mengalami gangguan perjalanan setelah ban mobilnya terlepas. Seseorang menawarkan tumpangan, dan itu ternyata adalah Zodiac. Pihak kepolisian semakin mengerucutkan daftar tersangkanya. Mereka juga mulai menginterogasi beberapa orang yang berpotensi menjadi tersangka. Salah satunya adalah Arthur Lake Allen. Polisi merasa ragu dengan tulisan Lake karena ia seorang ambidextrous yang bisa menulis menggunakan kedua telapak tangannya. Kondisi ini memungkinkannya untuk memalsukan tulisan. Belum lagi tempat tinggalnya yang berada di Vallejo, sama dengan lokasi meninggalnya Darlene.
Kecurigaan terhadap Lake semakin meningkat setelah polisi menemukan Lake menggunakan jam tangan merek Zodiac. Ia bahkan mengatakan sesuatu tentang film The Most Dangerous Game. Bukan hanya itu, ciri fisik Lake juga mirip seperti apa yang dikisahkan oleh para saksi mata. Wah, sepertinya pelakunya sudah ditemukan ya guys. Setelah menemukan bukti-bukti, polisi lalu menggeledah rumah Lake. Di sana mereka menemukan sarung tangan hitam yang seukuran dengan yang ada di taksi. Mereka bahkan menemukan senjata api di rumah tersebut. Sayangnya, saat penggeledahan berlangsung, Lake sedang tidak berada di rumah. Penemuan tadi membuat petunjuk semakin kuat. Para polisi sudah sangat yakin, namun ternyata balistik yang ditemukan tidak sama. Mau tidak mau, polisi harus melakukan penyelidikan dari awal lagi. Setahun kemudian, kita bisa melihat efek frustasi yang disebabkan oleh Zodiac. Paul terlihat putus asa dan malah bercengkrama dengan minuman beralkohol. Tanpa terasa, Paul telah melakukan penyelidikan selama 7 tahun. Itu terhitung sejak 1971 hingga 1978. Di sisi lain, Robert masih melakukan penyelidikan secara independen. Ia melakukan penyelidikan ulang, bahkan memulai risetnya lagi. Ia mulai membuat buku tentang Zodiac dan menginterview rekan-rekan di kantornya, polisi yang pernah bertugas dalam kasus ini, dan bahkan para saksi. Setelah bertahun-tahun, akhirnya Zodiac kembali mengirimkan surat. Cukup mengejutkan, dalam surat tersebut ada nama Dave Toschi. Kondisi ini membuat publik berpikir bahwa Dave Toschi menghidupkan publisitas dengan surat tersebut untuk keuntungan pribadi. Seluruh agen berusaha memecahkan kode tersebut, namun masih gagal mengungkapkannya. Meskipun begitu, seluruh bukti yang terkumpul mengarah pada proyeksionis film The Most Dangerous Game, Rick Marcel. Petunjuk ini membawa Robert bertemu dengan seorang informan yang menjadi tersangka pertama kasus ini. Pria itu dibebaskan karena kurangnya bukti dalam penyelidikan. Robert mendapatkan info bahwa Zodiac memiliki potongan film yang membuat simbol Zodiac. Poster film yang terdapat tanda tangan Lake juga dibuat oleh si operator. Suasana menjadi tegang karena Robert berpikir bahwa informannya adalah Zodiac. Dia merasa dijebak untuk datang ke rumahnya. Ternyata pikirannya tidaklah benar. Pria itu bukanlah Zodiac. Robert beranjak menemui Dave Toschi untuk membicarakan hasil pencarian informasinya. Dia telah mengetahui bahwa Lake merupakan tersangka dari kasus pembunuhan berantai yang mereka cari selama ini. Kira-kira seperti ini kerangka berpikirnya. Pembunuhan pertama tahun 1968. Surat kedua dikirim pada tahun 1969. Kondisi ini terus berlanjut hingga Dave mencurigai Lake dan mendatangi tempat kerjanya. Setelah Dave mendatanginya, surat Zodiac tidak lagi diterima. Surat kembali diterima pada tahun 1974, selang 3 tahun setelah Lake dibebaskan dari kecurigaan. Zodiac mengirim 3 surat di tahun tersebut, yaitu pada Januari, Mei, dan Juli. Sayangnya setelah itu, surat tidak lagi diterima. Dan kalian tahu alasannya? Yaps, Lake ditangkap pada Januari 1975. Mereka berhenti mendapat surat selama Lake di penjara. Setelah 2 tahun, Lake kemudian dibebaskan. Tak selang lama setelah pembebasan Lake, mereka kembali mendapat surat dari Zodiac. Tepatnya 4 tahun terhitung sejak suratnya yang terakhir. Semua bukti dan waktu mengarah pada Lake, namun Dave tidak bisa menangkap Lake karena sidik jari dan tulisannya tidak cocok. Waktu terus berlalu dan kini kita berada di tahun 1991. Para polisi akhirnya menemukan Mike, si berondong yang selamat dari aksi pembunuhan Zodiac. Dia dihadapkan pada beberapa pilihan foto, lalu diminta untuk memilih foto mana yang menunjukkan tersangka pembunuhannya. Yaps, itu adalah Lake. Alhasil, buku tentang Zodiac yang ditulis oleh Robert Graysmith menjadi sangat laku di pasaran. Lake sendiri meninggal pada 1991 sebelum sempat diinterogasi.
Terlepas dari kejahatan yang dilakukannya, bisa dibilang Lake sangat jenius, bukan? Sekian pembahasan film kali ini. Sampai ketemu di pembahasan film berikutnya. Bye-bye.